البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari membahas contoh-contoh ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan telah kita bahas secara ringkas hal-hal seputar ibadah tersebut beserta pembagian-pembagiannya. Maka diingat ikhwani fillah, dan insyaallah ta'ala pada kalimat-kalimat Syekh berikutnya beliau akan menyebutkan tentang dalil dari ibadah-ibadah itu. Kenapa? Perkara-perkara yang disebutkan di depan, mulai dari doa, khauf, raja, dan seterusnya, itu masuk kategori ibadah. Karena kita harus punya dalil suatu perkara dikatakan ibadah. Kenapa? Nah, makanya beliau akan bawakan dalil-dalil tentang ibadah-ibadah tersebut. Dan berarti di situ kita juga sambil murajaah beberapa faedah yang telah kita ambil seputar ibadah yang akan disebutkan nanti biiznillah. Namun sebelum itu Syekh mengatakan, qala wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha. Dan selain itu dari jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang disebutkan di depan ikhwani fillah itu hanya sebagian, ibarat contoh. Nah, bukan untuk membatasi bahwasanya ibadah itu hanya yang disebutkan di depan. Nah, karena ibadah itu luas ikhwani fillah, sebagaimana telah kita lewati pengertiannya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa pengertian ibadah? Mukasyaf. Naam, ahsanta. Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Yaitu suatu penamaan yang mencakup segala hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai, baik berupa perkataan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Sehingga ibadah itu sangat luas. Cuman disebutkan ibadah-ibadah yang telah kita pelajari di pembahasan-pembahasan lalu. Naam, karena apa? Pentingnya ikhwani fillah juga karena banyaknya kekeliruan pada hal-hal tersebut. Sehingga apabila ibadah-ibadah pokok yang disebutkan di depan itu seorang telah menunaikannya dengan baik, maka perkara-perkara yang lain biidznillah akan baik juga. Contohnya ikhwan, khauf, raja, khasyah, dan raghbah, rahbah, kemudian khusyuk. Ini adalah apa? Merupakan landasan semua ibadah. Kenapa? Karena itulah apa? Ibadah-ibadah hati, kekhusyuan. Nah, yang ada pada hati seseorang, sebagaimana telah kita lewati ijma' di kalangan para ulama bahwasanya asal khusyuk itu fil qalb, di hati. Itu menjadi ruh bagi semua ibadah. Salat tanpa khusyuk ikhwani fillah seperti jasad tanpa ruh. Demikian pula qiraatul Quran dan yang lainnya. Rasa takut dan rasa harap pada semua ibadah harus ada. Oleh karena itulah apa yang telah kita pelajari dipahami dengan baik, kemudian wujudkan
Karena itu tujuan kita mempelajari tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu ghayah. Ilmu yang menjadi apa? Tujuan. Setelah kita pelajari, langsung terapkan. Langsung terapkan dalam diri kita, ya kawan. Bukan sekedar teori. Rasa takut, perkuat rasa takut kepada Allah. Kita mempelajari tentang raja, berarti perkuat harapan. Kita mempelajari tentang tawakal, perkuat diri kita dalam menyandarkan perkara-perkara kita kepada Allah, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi kita belajar tauhid bukan untuk dihafal saja, bukan untuk dihafal saja, tapi wujudkan itu dalam diri kita. Nah, karena ini ilmu yang menjadi tujuan kita. Tidaklah kita melajari ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan cabang-cabang ilmu bahasa Arab lainnya. Juga tidaklah kita melajari ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu mustalah, kecuali untuk bisa memahami tauhid ini dengan benar. Sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, yang memenuhi tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini kita beribadah, kita belajar untuk mewujudkan agar betul-betul memenuhi apa? Apa yang Allah katakan liya'budun tadi, agar beribadah kepada Allah semata. Nah, semua ibadah tersebut ikhwani fillah kulluha lillahi ta'ala. Semuanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk diarahkan kepada Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dan telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan pada masing-masing ibadah. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala wa annal masajida lillah. Naam. Dan sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala atau hak Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita lewati pembahasan yang lalu di awal-awal tentang apa? Tentang permasalahan doa, ikhwan. Tentang tafsir dari ayat ini. Naam. Jadi wa annal masajida lillah. Di sini tidak hanya bermakna bahwasanya masjid-masjid yang berupa bangunan ini yang digunakan oleh kaum muslimin untuk beribadah, melakukan salat Jumat dan jamaah itu yang merupakan hak Allah saja, merupakan milik Allah saja, bukan. Tapi apa? Juga apa? Keseluruhan ibadah. Sehingga bahwasanya ibadah itu semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala. Karena lillah di sini lam menunjukkan taksis, ya, pengkhususan hak. Nah, pengkhususan hak. Berarti sungguhnya peribadatan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, setelah itu Allah larang fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian berdoa kepada siapapun bersamaan kalian berdoa dengan Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Jadi jangan kalian meminta dalam doa-doa kalian kepada siapapun bersamaan dengan kalian meminta kepada Allah. Berdoa kepada Allah juga meminta kepada wali-wali misalnya yang sudah meninggal. Ini tidak boleh. Juga mencakup ibadah secara umum. Fala tad'u ma'allahi ahada. Itu jangan kalian beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan kalian beribadah kepada Allah, karena inilah hakikat syirik. Nah,
Inilah hakikat syirik. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebutkan ayat ini ya kawan, dikarenakan pada ayat ini terkumpul dua hal. Yang pertama apa? Pengkhususan ibadah kepada Allah, dan yang kedua apa? Larangan dari lawannya, yaitu berdoa kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sehingga jelas sekali ya kawan apa yang akan dikatakan setelahnya, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Maka siapa saja yang memalingkan sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah, maka dia itu seorang musyrik kafir. Nah, musyrik kafir. Dan asal makna dari syirik ikhwani fillah yaitu mukhalatah baina syai'ain, yaitu pencampuran dua perkara. Ini syirik. Nah, asalnya. Taib. Adapun makna secara istilah dalam pembahasan tauhid jelas, yang dimaksud dengan syirik adalah apa? Sarfu syai'in mimma yakhtasallahu bihi li ghairihi, yaitu memalingkan sesuatu dari hal-hal yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah. Inilah hakikat syirik. Baik dia itu mengakui adanya Allah, baik dia itu beribadah kepada Allah maupun sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Kapan saja dia memalingkan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah, maka itulah syirik. Sehingga mencakup sisi rububiyah ataupun uluhiyah ataupun asma wa sifat. Maka diingat kembali di sini perincian pembagian syirik. Nah, syirik dari sisi rububiyah contohnya bagaimana? Indak ya Hudzaifah. Syirik dari sisi rububiyah ada yang akbar, ada yang asghar. Sekarang contohkan syirik dari sisi rububiyah yang akbar. Meyakini ada seseorang yang mampu menurunkan hujan. Ini syirik akbar pada sisi rububiyah. Taib orang-orang yang berkeyakinan adanya pemberi rizki selain Allah, yang mampu menghidupkan mematikan selain Allah, yang mampu memberikan keturunan selain Allah. Ini semuanya syirik rububiyah, kategori syirik akbar. Juga pada masa-masa ini misalnya seorang berkeyakinan ada yang bisa menimpakan bala, menimpakan bencana selain Allah. Ini syirik rububiyah. Adapun syirik rububiyah yang asghar, contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana Iqbal? Tatayyur. Dan secara umum kaidahnya ikhwan untuk syirik asghar sisi rububiyah apa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Itu masuk kategori syirik asghar rububiyah. Mengalungkan tamimah, mengalungkan jimat. Kalau dia berkeyakinan itu sebagai sebab saja, sebab lancar rizkinya, sebab tolak bala, sebab dapat anak, tapi berkeyakinan Allah yang memberikan itu semua, cuman kalung ini sebagai sebab. Ini masuk kategori apa Pak Albin? Syirik asghar, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan sebab akibat antara mengalungkan rajah, mengalungkan jimat dengan datangnya rizki. Tidak ada. Ini perlu dipahami. Jadi menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, itu kategori syirik asghar. Ini kaidahnya diingat-ingat. Sehingga jangan terkecoh, walaupun yang digantungkan itu kelihatan tulisannya Arab. Di pintu ditempel taib rajah dari Pak Kiai.
tolongin nanti pulang ngaji tempel di pintu. Ini insyaallah aman, tidak dimasuki genderuwo misalnya. Tayyib. Nah ini kategori apa? Syirik asghar. Dan menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kemudian syirik uluhiyah. Ini lebih mudah. Syirik uluhiyah lebih mudah dan juga lebih banyak. Dan inilah yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang kufar Quraisy saat itu. Syirik uluhiyah. Syirik akbar contohnya apa? Aba Yusuf? Beribadatan kepada berhala, menyembah berhala. Berdoa. Berdoa ini juga masuk. Berdoa minta kepada orang yang sudah mati. Ini syirik akbar, sisi uluhiyah. Kemudian syirik asma wa sifat. Syirik pada asma wa sifat terbagi menjadi berapa? Ahmad? Dua, yaitu syirkut ta'til dan syirkut tamtsil. Ta'til yaitu orang-orang ateis. Kenapa? Karena mereka menjadikan Allah sebagai sesuatu yang tidak ada. Ini dikategorikan syirik juga. Dan tamtsil jelas menyamakan Allah dengan makhluknya, atau menyamakan makhluk dengan Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Mereka juga pelaku kesyirikan. Sehingga jangan sampai ragu untuk mengatakan orang-orang Nasara itu musyrik kafir. Nah, kemudian perlu diketahui di sini, Syekh mengatakan faman sarfa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun. Telah kita lewati makna musyrik. Berarti musyrik adalah siapa saja memalingkan sesuatu dari hal-hal yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah. Inilah musyrik. Allah Subhanahu wa taala telah katakan di ayat yang lain, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, yaitu sekutu-sekutu, dalam keadaan kalian mengetahui. Sekarang kafir, apa maknanya? Taib. Kafir, yaitu diambil dari kufur, masdarnya, yang makna asalnya ikhwani fillah al-kufur yaitu as-sitr wa taghtiyah, yaitu menutup. Tertutup juga bisa. Berarti kafir yaitu orang yang yarhamukallah, tertutup hatinya dari menerima kebenaran. Nah, dari makna asal ini as-sitr dan taghtiyah dalam bahasa Arab, petani pun ikhwani fillah dinamakan kafir. Kenapa? Karena dia menutup benih dengan tanah. Baik. Nanam kacang hijau, ya, dibikin lubang, dimasukkan kacang hijau, ditutup sedikit, sehingga petani dinamakan apa Pak Adil? Kafir. Berarti para petani itu kafir. Kafir secara bahasa. Dalam artian maknanya, memang dalam bahasa Arab ada petani itu bermakna diistilahkan kafir. Cuman secara syar'i harus dibedakan. Disinilah seorang pentingnya mengetahui makna istilah penggunaannya di tempatnya masing-masing. Kafir dalam istilah syar'i yaitu apa? Mereka-mereka yang tidak mau beriman dan tidak mau menerima kebenaran. Tayyib. Dikatakan oleh Al-Laits rahimahullah ta'ala, summiyal kafiru kafiran li'anna al-kufra ghata qalbahu kullah. Dinamakan seorang yang kafir dengan kafir dikarenakan kekufuran itu telah menutup hatinya secara keseluruhan. Hatinya tertutup secara keseluruhan. Ini
ada konklusi, yaitu ada hubungan antara makna secara bahasa dengan makna secara syar'i. Kafir maknanya tertutup. Iya, kenapa? Karena seorang yang kafir dinamakan kafir, hatinya telah tertutup dengan kekufuran. Qala al-kufru naqidul iman. Dan kufur itu adalah lawan dari keimanan. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya kufur juga terbagi menjadi dua sebagaimana syirik, yaitu kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar yaitu kufur al-mukhrij minal millah, yaitu kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Kalau mati di atas ini, maka dia kekal di dalam neraka. Sedangkan yang kedua, kufur asghar, itu adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Hukumnya seperti hukum dosa besar. Kemudian kufur akbar ini bermacam-macam. Kita ambil sebagian dulu. Yang pertama, kufur ingkar. Apa makna kufur ingkar, ikhwani fillah? Yaitu seseorang mengkufuri dengan hati dan lisannya. Apa saja yang disebutkan berupa tauhid dan tidak mau mengakuinya. Itu mengingkari. Mengingkari ketika diperintah untuk mentauhidkan Allah, dia ingkari. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, kalian beri peringatan mereka ataukah tidak, mereka tidak beriman. Kenapa? Karena mereka mengingkari. Dan siapa saja yang mengingkari pokok dari pokok-pokok agama ini, yang sangat jelas ikhwanifillah di dalam agama dan secara darurat, maka ini merupakan bentuk kemurtadan dan dia dihukumi kafir. Seperti misalnya mengingkari uluhiyah Allah, yaitu mengingkari bahwasanya Allah itu bukan satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Nah, ini jelas kafir, ikhwan. Atau mengingkari misalnya salah satu nama dari nama-nama Allah, Ar-Rahman, seperti keadaan orang-orang kufar jahiliyah zaman dulu. Ketika disebut Ar-Rahman, qalu wa mar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Kami tidak menerima. Taib. Ini kufur. Masuk kufur apa? Kufur ingkar. Nah, atau mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad. Walaupun mengakui Allah itu zat yang berhak disembah, tapi tidak mengakui Nabi kita sebagai Rasul. Ini juga kufur, seperti kufurnya orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Walaupun mereka mengakui la ilaha illallah, tapi tidak mengakui Muhammadur Rasulullah, ya tetap dihukumi kafir. Kenapa? Karena mengingkari. Kufurnya kufur ingkar. Taib. Kemudian kufur yang kedua, kufrul iba wal inad. Yaitu kufur yang berupa keengganan dan pembangkangan. Yang ini bentuknya ikhwani fillah, dia tahu, ya, meyakini tentang Allah di dalam hatinya dan juga dengan lisannya, tapi enggan untuk menerima. An ya'rifallaha biqalbihi wa yuqirra bilisanihi wa ya'ba an yaqbal. Jadi dia mengakui Allah itu memang zat yang maha pencipta yang berhak diibadahi.
lisannya juga. Tapi apa? Enggan untuk menerimanya. Ini kufur iba wal inad, pembangkangan. Sehingga dia enggan untuk melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi pengakuan dia atau konsekuensi pengetahuan dia. Dan ini juga banyak di kalangan kufar jahiliyah dulu yang mereka mengetahui kebenaran dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi enggan untuk menerimanya. Di antaranya juga siapa masuk dalam hadis ini? Orang-orang Yahudi ya Pak. Jadi nanti pada orang-orang Yahudi terkumpul banyak bentuk-bentuk kekufuran wal iyadu billah. Sehingga mereka itu maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Dan contoh yang paling jelas untuk kufur iba, yaitu kufurnya iblis. Karena dia tahu tentang Allah tapi enggan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di sini jelas aba. Nah, ketika diperintahkan untuk sujud kepada para malaikat, dia enggan dan menyombongkan diri sehingga dia termasuk golongan yang kafir. Adapun orang-orang Yahudi, Allah katakan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Mereka telah tahu tapi kufur kepadanya. Ini kufur iba namanya. Kufur keengganan dan kufur pembangkangan. Baik, kita ambil dua jenis itu dulu. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.